Bab 239 Aku percaya dia, Douluo Dalus Sol Len 2. Di langit, guntur masih bergulir. Tapi yang aneh adalah suara guntur yang mengepul itu hanya guntur yang kering, dan tidak ada tetesan hujan yang jatuh. Huo Yuhao mengulangi tindakannya hampir secara mekanis. Tubuhnya juga mulai terasa sedikit tak tertahankan. Meskipun ia kurang menderita keterampilan fusi seni bela diri, pertarungan penuh terakhirnya hampir menghabiskan kekuatan jiwanya, ditambah dengan serangkaian perawatan untuk Wang Qiuer dan obat darah saat ini, tubuhnya sudah dekat. Sampai-sampai oli habis dan lampunya kering. Ketika dia merasakan bahwa vitalitas dalam tubuh Wang Qiuer akhirnya berhenti mengalir, tetapi perlahan pulih, tali yang tegang di hatinya akhirnya rileks. Begitu dia rileks, rasa lelah dan lemah yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Bahkan jika ini adalah hutan besar bintang Do, yang kemungkinan akan menghadapi bahaya kapan saja, Huo Yuhao tidak dapat menjaganya saat ini. Setelah secara paksa mendukungnya lagi dan lagi, tanpa mengetahui kapan, dia akhirnya jatuh, masih memegang erat harimau putihnya di tangannya. Belati, dan di pergelangan tangannya yang lain, tidak diketahui berapa banyak yang terluka. Setelah pingsan, Huo Yuhao dan Wang Qiuer mempertahankan postur tubuh yang agak aneh. Huo Yuhao berbaring di tanah. Tubuh Wang Qiuer berada di dalam tenda, namun kepalanya bertumpu pada kedua kakinya. Masih ada noda darah yang ditinggalkan oleh Huo Yuhao di sudut mulutnya. Keduanya tertidur pulas. Saya tidak tahu apakah itu berkenan pada Tuhan. Ketika mereka berada dalam kondisi terlemah di depan mereka, mereka tidak mengalami serangan monster jiwa. Tidak jauh dari situ, cincin roh yang berasal dari mayat ketiga kera serigala juga runtuh seiring waktu. Setelah setengah jam, seharusnya ke arah ini. Saya memiliki selera suara yang tajam, dan itu harus benar, kata Li Yongyue tegas. Sekelompok orang buru-buru berjalan melalui hutan besar Stardo, dan Li Yongyue yang baru saja berbicara di depan. Mengikuti Li Yongyue adalah Zhang Lexuan, diikuti oleh Han Ruoruo, Wang Donger, Mo Xuan, dan terakhir, Wakil Presiden Kai Meier, yang sedikit pucat. Sama seperti Huo Yuhao menilai, mereka bertempur dengan jiwa binatang buas beruang cakar emas gelap yang menakutkan. Untuk melindungi semua orang, Kai Meier tidak berani mengerahkan kemampuannya secara berlebihan. Ketika mereka akan menyelesaikan pertempuran, Zhong Litian dan Zhong Lidi tiba-tiba. Ambil kembali sebelum mereka membunuh jiwa binatang buas beruang emas yang menakutkan. Ini pertempuran besar lainnya. Kai Meier menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tetapi jiwa binatang sebelumnya dari Zhong Litian dan Zhong Lidi dikonsumsi. Di bawah perlawanan yang kuat dari semua orang di Akademi Shrek, itu tidak mungkin untuk sementara waktu. Ketika Zhong Liren muncul di medan perang, bahkan suasana hati Kai Meier merosot, berpikir bahwa akan sulit untuk mundur ke seluruh tubuhnya. Tetapi dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhong Liren kepada Zhong Litian. Ekspresi Zhong Litian berubah tiba-tiba, dan ketiga bersaudara itu menyerang secara simbolis dan berbalik dan pergi. Krisis semua orang di Akademi Shrek kemudian diselesaikan. Kemana Huo Yuhao dan Wang Qiuer pergi, mereka bisa menebak berapa banyak. Wajah Zhong Liren sangat berubah, dan itu jelas terkait dengan keduanya. Wang Qiuer lebih baik, dia adalah murid baru yang bergabung dengan Akademi Shrek, tetapi Huo Yuhao berbeda. Dia bukan hanya anggota halaman dalam Akademi Shrek, tetapi yang lebih penting, dia juga anggota Paviliun Dewa Laut, dan berada di level yang sama dengan para tetua. Jika sesuatu terjadi padanya, Kai Meier hampir tidak bisa membayangkan badai seperti apa yang akan terjadi di Akademi setelah kembali. Huo Yuhao telah lama ditunjuk sebagai Master Paviliun Seagot dari generasi berikutnya. Ini jelas merupakan harapan masa depan Akademi Shrek. Saat ini, semua orang secara alami tidak berani menunda dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menemukan Huo Yuhao dan Wang Qiuer. Apa yang mereka lihat hanyalah kehancuran, dan Huo Yuhao serta Wang Qiuer benar-benar lenyap. Lepas dari yang lainnya,
Kai Meier juga langsung bergabung dengan tim. Semuanya menggunakan kecepatan tercepat untuk mencari mereka berdua dan terus menandai mereka. Baru saja, ketika mereka akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan malam itu untuk istirahat, tiba-tiba suara keras dari kejauhan mengejutkan mereka semua. Suara ledakan yang dahsyat, meski datang dari jarak jauh, sangat jelas. Wang Donger hampir marah. Huo Yuhao menghilang. Dia hanya merasa bahwa hatinya sepertinya telah pergi bersamanya. Dia mendengar suara keras dan tiba-tiba bergegas keluar dengan putus asa. Zhang Lexuan ingin menghentikannya, tetapi Wang Donger hampir menyerangnya secara langsung. Dalam keputusasaan, Wakil Presiden Kai Meier harus memutuskan bahwa setiap orang akan bekerja keras untuk sementara waktu untuk menemukan sumber suara keras tersebut. Wajah Wang Donger sangat pucat saat ini, matanya yang besar berwarna merah muda biru penuh kecemasan, dan cahaya samar air melintas dari waktu ke waktu. Justru karena pertempuran dengan para master jiwa jahat itulah dia merasakan kekuatan musuh lebih dalam. Setelah Huo Yuhao pergi, terdengar beberapa raungan keras, dan kemudian tidak ada informasi lagi. Bahkan jika dia memiliki kepercayaan pada Huo Yuhao, dia tahu bahwa sangat tidak mungkin untuk memenangkan master jiwa jahat cincin 8 dengan kemampuannya. Bagaimana bisa hatimu tidak cemas? Namun, Wang Donger memberitahu semua orang dengan pasti bahwa nyawa Huo Yuhao belum dalam bahaya. Mengandalkan perpaduan jiwa bela diri, telah lama ada hubungan rahasia antara keduanya. Jika sesuatu terjadi pada Huo Yuhao, maka dia pasti akan merasakannya. Meskipun ada beberapa detak jantung selama periode tersebut, tidak ada situasi yang paling tidak dia harapkan. Diprovokasi oleh raungan itu secara alami juga karena Huo Yuhao menggunakan Thunder Fury untuk meluncurkan bola meriam. Ini telah mencari 1 jam lagi. Medan di hutan besar Stardow sangat rumit. Perlu memutar di beberapa ngarai kecil. Sulit untuk mendekati tujuan dalam ingatan mendengar Li Yongyue. Yuhao, apakah itu kamu? Wang Donger bergumam dalam hati, dan air mata akhirnya mengalir. Berjuang keras, mencari, dan langit benar-benar gelap saat ini, kerapuhan unik gadis itu telah membuatnya agak tidak tahan lagi dengan kekecewaan. Yuhao, kamu pasti baik-baik saja. Melalui hutan, Li Yongyue di depan berteriak kaget. Ada tenda di sana. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, cahaya keemasan sudah muncul di belakangnya, dan Wang Donger, yang membentangkan sayap kupu-kupu Dewi Cahaya, langsung melewati kepalanya dan bergegas ke depan. Cahaya keemasan sangat menyilaukan di malam yang gelap ini, dan Wang Donger hampir bergegas maju dengan seluruh kekuatannya pada saat ini. Dia bahkan merasa seperti sedang menghabiskan semua kekuatannya. Tendanya. Wang Donger mengenali tenda milik Huo Yuhao secara sekilas, dan bisa melepaskan tenda, yang berarti dia seharusnya tidak memiliki masalah besar. Dalam keterkejutannya, tubuh dan pikirannya yang lelah segera terguncang, sayapnya mengepak dengan kuat, dan dia sampai di atas tenda dalam beberapa kedipan. Yuhao, aku tidak peduli kalau ini ada di hutan Stardow yang dipenuhi dengan binatang buas. Wang Donger berteriak dengan penuh semangat. Namun, di saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Sinar cahaya keemasan dan biru di sayap menutupi semua yang ada di bawahnya. Sekilas, dia melihat Huo Yuhao, yang terbaring di sana dengan wajah pucat, dan Wang Qiuer, yang kepalanya bersandar di pahanya. Apakah mereka bersama? Pikiran ini terlintas di benak Wang Donger. Tapi itu hanya sesaat dia bangun. Sayapnya menyatu, jatuh dengan cepat, dan sampai ke sisi Huo Yuhao. Tangan kecil itu segera menekan dadanya. Ketika detak jantungnya yang masih kuat mengguncang telapak tangannya, Wang Donger hanya merasakan otaknya pusing, dan tali yang tegang di hatinya akhirnya rileks, terengah-engah. Dia baik-baik saja, dia masih hidup. Air mata mengalir tak terkendali, dan dia menghempaskan dirinya langsung ke Huo Yuhao dan menangis. Tidak peduli apa yang dia menangis, itu benar-benar membuat takut orang lain yang datang setelahnya. Yang paling cemas tentu saja Kai Meier.
Dia hampir mendatangi Wang Qiwer dengan kecepatan yang mendekati gerakan seketika, meraih tangan Huo Yuhao dan mencubit pergelangan tangannya. Ketika dia secara akurat merasakan denyut nadi Huo Yuhao, dia sangat lega. Itu adalah temperamen Kai Meier yang baik, dan dia tidak bisa tidak menyalahkan. Donger, apa kau gadis menangis, benar-benar membuatku takut sampai mati. Bagaimanapun, dia menemukan Huo Yuhao, jadi mengapa dia tidak sangat lega? Selama Huo Yuhao masih hidup, segalanya akan jauh lebih mudah. Dengan itu, dia dengan cepat mengeluarkan sebotol pil dari tangannya, menuangkan 2 pil putih, dan memasukkannya ke dalam Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Zhang Lexuan menunjukkan angin seorang jenderal pada saat ini, tidak datang untuk mengamati situasi Huo Yuhao dan Wang Qiwer, tetapi dengan cepat mengarahkan kerumunan untuk membubarkan dan menjaga tenda untuk menghindari serangan diam-diam oleh makhluk buas jiwa. Setelah pengamatan sederhana, semua orang segera menemukan mayat di tanah dan mantel darah robek dari Wang Qiwer. Melihat mayat ketiga kera serigala, semua orang sudah terkejut, ini benar-benar jenis makhluk jiwa yang berbeda yang belum pernah mereka lihat. Tetapi ketika mata mereka tertuju pada mantel darah Wang Qiwer, mata mereka menjadi lebih aneh. Tubuh Wang Qiwer ada di tenda saat ini, dan pakaiannya ada di luar lagi. Bagaimana situasinya? Wang Donger menangis beberapa kali dan melampiaskan sedikit, kemudian sembuh, dan segera bangkit, biarkan Kai Meier membantu mengobati Huo Yuhao. Baru setelah itu dia lebih memperhatikan situasi Wang Qiwer. Kulit Wang Qiwer berangsur-angsur kembali menjadi kemerahan, berbaring di pangkuan Huo Yuhao, wajah lembut seperti dia tampak sangat tenang. Wang Donger tertegun, merasa agak masam di hatinya. Melihat mereka seharusnya bersama setelah mereka berpisah. Mengapa Yu Haoning memilih untuk bertarung dengannya, dan tidak membawa saya bersamanya pada saat itu, dan tidak membiarkan saya mengikuti? Pikiran anak perempuan lebih peka daripada laki-laki, terutama perempuan yang baru saja jatuh cinta. Wang Donger sendiri sedikit menjijikkan terhadap Wang Qiwer dan penampilannya, dan penolakan ini tanpa disadari menjadi lebih dalam. Memalingkan kepalanya tanpa sadar, tubuhnya sedikit menegang, karena dia kebetulan melihat Wang Qiwer berceceran darah tidak jauh. Apa itu gaunnya? Lalu dia sekarang memikirkan hal ini, Wang Donger tidak bisa menahannya lagi, berjalan ke depan tenda, mengangkat tirai dengan ringan dan melirik ke dalam. Tidak masalah jika dia melihatnya, gigi cangkangnya menggigit bibir bawahnya dalam sekejap, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Han Ruoruo juga berada di sebelah tenda, dia adalah master roh perang tipe kontrol, jadi tentu saja tidak mungkin berada di pinggiran terluar, dengan jelas melihat semua yang dilihat Wang Donger. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Donger, jangan pikirkan tentang itu. Sepertinya mereka telah mengalami lebih dari satu pertempuran. Dan intensitasnya tidak boleh rendah. Pasti Wang Qiwer yang terluka parah. Lihat dia, mantel darah, berapa banyak darah yang ada di atasnya. Dengan begitu banyak darah, orang normal pasti sudah lama mati." Wang Donger menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap ke arah Huo Yuhao di satu sisi, dan berkata, "Saudari Ruoruo, aku tidak memikirkannya. Aku bisa mempercayai Yuhao. Dia bukan orang seperti itu." Han Ruoruo menatap matanya dan terkejut menemukan bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, matanya sangat serius dan jernih. Mata biru merah muda besar itu tampak lebih cantik. Mau tidak mau menyentuh kepalanya dengan lembut, Han Ruoruo tersenyum dan berkata, "Yuhao sangat senang memiliki pacar sepertimu. Jika aku juga seorang pria, aku pasti akan bertarung mati-matian dengannya untukmu. Namun, terkadang, kamu harus lebih memperhatikan priamu sendiri. Meski Yuhao bukan pria tampan, bakatnya tidak sebanding dengan orang biasa, dan dia menarik banyak cewek." Wang Donger menggelengkan kepalanya, melirik ke arah Huo Yuhao yang masih koma, dan berkata dengan lembut, "Aku percaya padanya." Han Ruoruo memeluknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Wang Donger berjongkok di samping Huo Yuhao lagi, dan bertanya pada Kai Meier dengan suara rendah. Din Kai, bagaimana kabar Yuhao? Kai Meier benar-benar santai saat ini dan berkata, tidak apa-apa, hanya saja tubuhnya sedikit lemah dan kekuatan jiwa hampir habis. Kekuatan mental juga sangat berlebihan. Tetapi tidak ada cedera pada tubuhnya, dan seharusnya tidak ada masalah. Hanya perlu waktu istirahat tertentu untuk pulih datang. Wang Donger menoleh dan menatap Wang Qiwer di sebelahnya, dan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu kamu bisa membantunya untuk melihat. Kai Meier menatapnya dengan heran. Meskipun dia belum pernah bergabung dengan tim sebelumnya, dia bisa dengan jelas melihat kontradiksi antara Wang Donger dan Wang Qiwer. Pada saat ini, kemampuan Wang Donger untuk mengucapkan kata-kata seperti itu sepenuhnya menunjukkan kebaikan hati gadis itu. Baik, Kai Meier mendatangi Wang Qiwer dan pertama-tama memindahkannya ke dalam tenda, jauh dari paha Huo Yuhao. Kemudian dia masuk ke tenda sendirian dan memeriksa tubuh Wang Qiwer. Wang Donger mengeluarkan tenda yang dia bawa dan memindahkan Huo Yuhao ke dalamnya untuk membuatnya tidur lebih nyaman. Setelah melakukan ini, dia juga merasakan ledakan kelelahan yang luar biasa. Ah, teriak Kai Meier membuat khawatir semua orang. Wang Donger buru-buru melihat tenda di sana. Dengarkan saja kata-kata Kai Meier. Beberapa luka ini fatal. Jahitannya sangat bagus dan pendarahan berhenti tepat waktu. Tanda-tanda vitalnya normal. Untungnya, meski luka-luka itu serius, tidak fatal. Setelah beberapa saat, Kai Meier keluar dari tenda dan berkata dengan suara yang dalam, mereka benar-benar menghadapi musuh yang kuat, tapi saya tidak tahu apakah itu Master Roh Jahat. Ini masih jauh dari sana. Saya kira, di sekitar sini. Kemungkinan besar hanya beberapa jiwa binatang yang mati. Wang Qiwer telah terluka parah, dan ada lebih dari satu. Untungnya, pendarahan dapat dihentikan pada waktunya untuk menyelamatkan hidupnya. Selain itu, tampaknya ada vitalitas yang sangat kuat di tubuhnya, menopang tubuhnya. Dia pulih dengan cepat. Selain itu, dia memiliki tubuh yang sangat kuat, dan dia bisa pulih setelah istirahat yang baik. Dia mengganti pakaian Yuhao. Yuhao seharusnya melakukannya setelah menjahit luka untuknya. Anak ini sangat berhati-hati. Seperti yang diharapkan, dia telah berlatih. Luka-luka itu dijahit dengan sangat baik jika Master Jiwa mampu. Donger, lakukan semuanya dengan cepat, jangan terlalu banyak berpikir. Wang Donger menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Ketika saya pertama kali melihat mereka, saya memikirkannya sedikit, dan kemudian semuanya baik-baik saja. Saya percaya pada Yuhao. Dia bukanlah orang yang ingin berubah. Kai Meier tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata, "Oke, semuanya cepat istirahat, aku akan jaga malam. Siang dan malam ini benar-benar mengacaukan kita." Zhang Lexuan tersenyum tipis dan berkata, "Untungnya, Anda ada di sini." "Untungnya, semua orang baik-baik saja." Kai Meier berkata, "Yang paling penting adalah semua orang baik-baik saja. Le Xuan, kamu juga lelah. Cepat istirahat." Zhang Lexuan tidak mengelak, berkata, "Oke, setelah jam itu, saya akan menggantikan Anda." Kerumunan duduk di sekitar dua tenda, dan mereka memasuki kondisi kultivasi. Wang Donger berdiri di depan tenda Huo Yuhao. Dia tidak pergi melihat tenda Wang Qiwer lagi. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak peduli dengan semua yang dia lihat sebelumnya. Wang Donger adalah gadis yang cerdas, dan keuntungan terbesar dari gadis yang cerdas adalah bahwa dia tidak akan pernah mengganggu. Tentu saja dia tahu bahwa Huo Yuhao dan Wang Qiwer pasti telah terjadi berkali-kali selama hari ini, dan mereka telah melalui banyak pertempuran dan kesulitan. Tapi selama dia bertahan, itu adalah kepuasan terbesar di hatinya. Apalagi, apa yang baru saja dia katakan berasal dari hatinya sendiri. Hanya karena dia cukup tahu tentang Huo Yuhao, dia juga mempercayainya sepenuhnya. Dengan kepercayaan ini,
Dia secara alami tidak perlu berpikir lebih banyak, dan tidak ingin tahu apa yang terjadi sebelum Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Selama dia baik-baik saja, dia akan puas. Seorang wanita tidak dapat dihindari untuk cemburu, tetapi wanita yang cerdas dan percaya diri jauh lebih tahan dalam hal ini. Saya tidak tahu mengapa, ketika Wang Donger melihat Wang Qiwer mengenakan pakaian Huo Yuhao, dan setelah beberapa saat kesakitan di hatinya, suasana hatinya menjadi terbuka. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia sangat memikirkan Wang Qiwer adalah karena dia memiliki penampilan yang sama dengan dirinya sendiri, dan itu adalah Dewi Cahaya yang membuat Yu Hao jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, hanya ada satu Dewi Cahaya, dan itu adalah hasil dari keterampilan fusi semangat bela dirinya dan Yu Hao. Apakah penampilan itu penting? Jika demikian halnya, jeruk indah yang sama. Setelah sekian lama bersama Yu Hao, ketika Yu Hao tidak tahu bahwa Dewi Cahaya adalah dirinya sendiri, dia tidak memiliki lebih banyak kesempatan, dan dia masih memiliki lebih banyak peluang dengan jeruk bersama. Tapi dia tidak melakukannya. Setelah 2,5 tahun, hatinya masih menjadi miliknya. Apalagi yang perlu saya khawatirkan? Seharusnya itu adalah adegan yang sangat cemburu dan bahkan membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi malah membuat gadis pintar ini mengetahui keterikatan sebelumnya. Tidak hanya dia tidak ragu, tetapi dia merasa lebih lega untuk Wang Qiwer. Setidaknya dia tidak lagi memiliki permusuhan kuat yang sama terhadapnya sebelumnya. Dengan suasana hati yang lega, Wang Donger juga secara bertahap memasuki kondisi meditasi, dengan aura cahaya samar berfluktuasi di sekitar tenda di sekitarnya, membuat suhu di dalam tenda lebih hangat dan sesuai. Setiap orang di Akademi Shrek tidak lagi selalu disertai dengan kesialan. Malam ini, sangat tenang. Selama periode tersebut, Kai Meier, Zhang Lexuan dan Han Ruoruo saling berjaga, tetapi mereka tidak membangunkan yang lain. Ketika Huo Yuhao bangun dari tidur lelapnya, dia hanya merasa seluruh tubuhnya sakit dan lemah, dan dia mengalami sakit kepala yang hebat. Kekuatan roh dalam tubuh hanya sekitar 30% yang dipulihkan, tetapi tubuh itu lemah tak terlukiskan. Membuka matanya, dia menatap langit-langit biru pucat dengan hampa. Di mana saya? Tubuhnya yang masam membuatnya benar-benar tidak mau bergerak, tetapi aroma samar di tenda secara bertahap membuatnya sadar. Dia sangat akrab dengan aromanya. Donger, donger. Huo Yuhao berteriak hampir pada saat berikutnya. Dia juga kesulitan untuk duduk. Meski tidak ada luka di tubuhnya, pikirannya masih pusing selama proses duduk, dan dia hampir berbaring lagi. Tirai tenda diangkat, dan wajah cantik penuh kejutan muncul. Yu Hao, kamu akhirnya bangun. Begitu Wang Donger membungkuk, dia masuk, masih sedikit bangga di hatinya. Setelah Yu Hao bangun, panggilan pertama tetaplah namaku. Melihat Wang Donger, Huo Yuhao mengulurkan tangannya untuk memeluknya hampir tanpa berpikir, menyeretnya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Wang Donger juga dikejutkan oleh keinginannya yang tiba-tiba, tetapi setelah hanya beberapa saat kaku, dia segera memeluknya dengan lebih kuat. Donger, apa kau tahu? Aku sangat takut, Huo Yuhao berbisik dengan suara rendah. Wang Donger tertegun, berpikir aneh di dalam hatinya, inilah jawabanku. Aku takut aku tidak akan melihatmu lagi. Setidaknya 2 kali, aku diambang hidup dan mati. Aku akhirnya berhasil bertahan hidup. Donger, aku sangat merindukanmu. Saat dia berkata, dia memeluknya lebih erat. Di luar, dia bisa tetap tenang tidak peduli musuh kuat macam apa yang dia hadapi. Pada saat ini, sisa hidupnya, begitu dia bangun, melihat Wang Donger, pada saat itu, dia langsung dibanjiri dengan rasa bahagia yang tak terlukiskan. Kemudian dia mengatakan apa yang paling ingin dia katakan di dalam hatinya. Wang Donger dengan ringan menepuk pundaknya. Buruk, mengapa kamu mengambil risiko? Mengapa tidak bersama semua orang? Mengapa tidak mengajak saya? Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaannya karena dia tahu betul bahwa dia benar-benar tahu semua jawaban ini. Keduanya berpelukan erat.
Merasakan detak jantung satu sama lain, hati mereka, akhirnya, setelah hubungan diklarifikasi, dan setelah reuni setelah hidup dan mati, mereka benar-benar terhubung satu sama lain. Di hati Huo Yuhao, sosok yang dicintai itu akhirnya berubah menjadi Wang Donger. Waktu yang lama, sudah lama sekali. Bagaimana kesehatan Yuhao? Suara Kai Meier terdengar di luar. Baru saat itulah Wang Donger ingat bahwa ada orang lain di luar, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba terbang dengan dua rona pipi yang cantik. Dia buru-buru melepaskan lengannya, dan melirik ke arah Huo Yuhao dengan marah. Huo Yuhao mencondongkan tubuh ke depan hampir tanpa sadar, dan dengan ringan mencium pipinya. Kecantikan lembut yang bisa dipatahkan dengan meniup selembut tahu almond, tapi aromanya yang ringan menyegarkan. Huo Yuhao hanya merasa hatinya sudah mabuk saat itu. Jika tidak banyak orang yang menunggu di luar, dia benar-benar ingin memposisikan jumlah ciuman tak terbatas. Ketika keduanya keluar dari tenda, yang mereka lihat adalah orang-orang di sekitar tenda melihat mereka sambil tersenyum. Setelah mengatur emosi mereka, wajah mereka tiba-tiba memerah. Wang Donger berbalik langsung, bersandar di bahu Huo Yuhao, dan dengan lembut meninju dia 2 kali. Wajah pria itu lebih tebal, wajah Huo Yuhao memerah, tetapi dia segera pulih dan berkata, "Din Kai, Sister Ruo, Yung Yue, Mo Xuan. Semuanya baik-baik saja, hebat." Kai Meier tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan tubuhmu?" Huo Yuhao berkata, "Ini masih agak lemah. Intensitas pertempuran kemarin sangat kuat. Jika bukan karena Kiwer mati-matian untuk menyelamatkan hidupnya, saya khawatir Anda tidak akan melihat kami." Ngomong-ngomong, bagaimana Kiwer? Apakah dia baik-baik saja? Kai Meier berkata, "Dia masih tertidur. Untungnya, Anda telah merawatnya tepat waktu dan hidupnya tidak terhalang. Dia pantas menjadi pemilik roh bela diri naga emas. Dia telah menderita luka yang begitu serius dan pulih dengan cepat. Tidak ada komplikasi muncul. Apa yang Anda temui kemarin?" Berbicara tentang pengalaman kemarin, bahkan sekarang pun, Huo Yuhao masih menyimpan ketakutan. Jika diukur dengan keberuntungan, mereka bisa dikatakan rumah. Pertama kali bertemu dengan 3 guru roh jahat besar dari Zhongli Three Brothers, dan kemudian secara tak terduga bertemu dengan 3 bersaudara binatang roh mutan. Nasib buruk semacam ini bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat katakan bahwa mereka dapat disentuh. Saat ini, ia menceritakan proses di mana ia langsung melancarkan aksi setelah ia melihat ada yang salah melalui deteksi mental kemarin. Bagaimana dia dan Wang Qiwer menghadapi lawan mereka, bagaimana mereka merancang Zhongli Ren, dan apa yang terjadi setelahnya, mereka semua bicarakan. Selama periode itu, dia terutama menyembunyikan 2 hal. Salah satunya adalah cahaya pemurniannya sendiri. Dia membuat kebohongan, hanya untuk mengatakan bahwa dia mengalami 2 kejutan jiwa berturut-turut. Ketika dia tertangkap basah, jiwa binatang Zhongli Ren runtuh. Sudah terlambat untuk menangkap mereka semua. Dan ketika dia mengatakan bahwa dia dan Wang Qiwer bergabung, dia juga menyembunyikan keterampilan fusi seni bela dirinya dengan Wang Qiwer. Keterampilan fusi seni bela diri ini bukan apa-apa, tetapi dia mengingat semua hal yang dia alami bersama Wang Qiwer kemarin, melihat Wang Donger, yang tampak khawatir dan bahkan sedikit ketakutan di sampingnya, memutuskan untuk menyembunyikannya. Dia tidak pernah ingin Wang Donger salah paham. Untuk alasan yang sama, dia juga menyembunyikan penyelamatan terakhir Wang Qiwer dengan darah. 2 yang pertama mungkin terungkap dari Wang Qiwer, tetapi dia tidak takut pada kebohongan terakhir ini. Lagi pula, hanya dia sendiri yang tahu tentang itu pada saat itu. Dan luka di pergelangan tangannya, setelah istirahat semalam, telah disembuhkan oleh vitalitas makhluk emas yang sangat besar itu. Mendengarkan narasi Huo Yuhao, meskipun mereka tidak berpartisipasi di dalamnya, semua orang masih memiliki perasaan yang mendebarkan. Itu terlalu berbahaya, itu sebenarnya adalah teknik Trinity Martial Soul Fusion. Wang Donger sedikit linglung ketika mendengar itu,
Ketika Huo Yuhao akhirnya memberitahu bahwa Wang Qiwer menderita luka serius untuk menyelamatkannya, mata Wang Donger berubah total, matanya yang indah bersinar, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi tangannya tanpa sadar mengepalkan lengan Huo Yuhao. Setelah mendengarkan kata-kata Huo Yuhao, Kai Meier menarik napas. Kamu terlalu berani. Bahkan jika kalian semua memiliki bakat unik, Anda adalah master roh jahat di tingkat cincin ke-8. Bahkan dalam situasi 1 ke 1, aku tidak yakin menyimpannya. Kalian berdua berani abis untuk menyabotase rencana orang lain. Bagaimana dengan 2 cakar dewa emas gelap yang kau sebutkan? Lepaskan dengan cepat, jangan sampai mati. Huo Yuhao setuju, dan kemudian melepaskan 2 beruang cakar terin emas kecil dari pemandu jiwa penyimpanannya. Kedua anak kecil itu masih membeku, tetapi melalui deteksi mental dari Huo Yuhao, mereka bisa merasakan kesempatan hidup yang kuat di tubuh mereka. Efek dari es pamungkas tidak hanya sesederhana menyakitinya, menjaganya tetap segar. Efek menjaga kesegaran ini juga cukup kuat. Huo Yuhao menekan tangannya pada 2 orang kecil, perlahan-lahan menarik kembali aura atribut es yang ekstrim, dan sedikit menstimulasi kekuatan roh, menggunakan sifat kemakmuran dari keterampilan langit yang mendalam untuk perlahan-lahan mendorong sirkulasi darah pada kedua orang kecil tersebut. Kedua pria kecil itu berdiri di sana dengan hampa, masih tidak bergerak. Karena Huo Yuhao berani membekukannya, dia secara alami memiliki pertimbangan ini. Dalam rencana prajurit individu ekstrim, dia mengambil kursus khusus yang disebut resusitasi jantung. Duk, tekan. Kemudian melalui sedikit stimulasi kekuatan jiwa. Dengan kendali deteksi mental, Huo Yuhao memulihkan kedua orang kecil itu dengan sempurna. Akhirnya, 10 menit kemudian, mereka mulai bernapas secara bertahap. Dadanya juga sedikit naik turun. Kedua beruang trinoklau emas gelap ini, yang terlihat seperti anjing besar, terlihat sangat naif. Hanya saja mereka baru saja lahir, dan mereka bahkan belum membuka mata. Kai Meier berkata, Yuhao, apa yang akan kamu lakukan dengan 2 orang kecil ini? Huo Yuhao berkata, jika akademi membutuhkannya, bawa kembali ke akademi. Saya pikir itu akan sangat berguna di area Kolosseum. Lagi pula, sulit untuk menangkap anak-anak Dark Golden Deinonychus. Kai Meier tidak sopan, mengangguk, dan berkata, bawa kembali ke akademi dulu. Namun, area Kolosseum mungkin tidak cocok untuk mereka tinggali. Dengan situasi saat ini di area Kolosseum Akademi, jangan melihat kedua orang kecil ini sebagai anak muda. Kup, selama beberapa bulan telah berlalu, biarkan mereka tumbuh sedikit, saya takut makhluk roh biasa di zona Kolosseum akan tertawa ketika mereka mendengarnya. Mendengar apa yang dikatakan Kai Meier, Huo Yuhao dan Wang Donger saling memandang, dan keduanya tidak bisa tidak mengingat adegan di mana Huo Yuhao melepaskan nafas monster jiwa 100.000 tahun ketika dia berada di sana, dan dia hanya menakut-nakuti seluruh area Kolosseum menjadi kotoran dan urin. Ada senyuman di wajahnya. Zhang Lexuan menyela. Kalau begitu taruh mereka di halaman dalam dulu. Harus ada semua orang yang merawat mereka di halaman dalam. Jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kai Meier mengangguk dan berkata, itu saja. Tanda-tanda vital kedua pria kecil itu berangsur-angsur kembali normal, dan mereka mulai berteriak wow. Tangisan itu sangat keras, seperti bayi menangis sambil menyeringai. Meskipun semua orang yang hadir adalah elit Akademi Shrek, tidak ada yang melakukan hal mewah seperti itu untuk memberi makan Dark Golden Deinonychus. Untuk beberapa saat, mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Huo Yuhao mendapat ide dan berkata, kedua anak kecil ini pasti lapar. Sayangnya, sayang sekali ibu mereka dibunuh. Sekarang bahkan mayatnya mungkin diambil oleh para guru roh jahat yang jahat itu. Ini, Kaidin, apa kau tahu apa yang harus dimakan oleh Dark Golden Deinonychus? Pada saat ini, dia benar-benar menghentikan Kai Meier. Kai Meier sedikit tercengang. Tentu saja Deinonychus emas gelap dewasa makan daging.
Tapi untuk beruang Dain Claw emas gelap yang begitu mudah, itu pasti payah, kan? Susu. Beberapa anak laki-laki menundukkan kepala pada saat yang sama, agar mata mereka tidak mengarah ke posisi menonjol gadis itu dan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Tim mereka, tetapi standar Yin adalah makmur. Mari kita tidak berbicara tentang judul Douluo Dinkai, bahkan Zhang Lexuan dan Han Ruoruo. Dua roh besar Douluos bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Pada level berikutnya, efektivitas tempur Wang Qiwer terlihat jelas bagi semua orang. Itu juga merupakan keberadaan yang sangat kuat. Pada saat ini, terdengar suara yang agak lemah. Tidak, Deinonychus emas tua tidak pernah makan susu. Mereka makan daging sejak lahir. Makanan pertama harusnya plasenta dan tali pusar ibu mereka. Makhluk jiwa yang kuat ini bahkan memiliki gigi saat lahir. Makan daging saat lahir. Ini sangat sulit. Semua orang melihat ke arah suara, tepat pada waktunya untuk melihat Wang Qiwer berjalan keluar dari tenda dengan dukungan. Wajahnya masih sangat pucat, dan coraknya bahkan lebih jelek, tetapi Anda harus tahu bahwa dia pernah terluka parah dan parah sebelumnya. Hanya dalam satu malam, dan dia sudah bisa bangun, kekuatan fisik terbukti. Makan daging secara alami lebih mudah. Li Yongyue dan Mo Xuan mengajukan diri untuk mendapatkan daging. Benda ini sudah tersedia, ketiga kera serigala itu besar, dan saya tidak tahu berapa banyak daging yang mereka miliki. Wang Qiwer berjalan menuju kerumunan dengan sedikit lambat, dan Zhang Lexuan dengan cepat menyapanya dan mendukungnya. Wang Qiwer meliriknya dan berbisik, "Terima kasih." Zhang Lexuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita harus mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kemarin, kamu dan Huo Yuhao telah pergi dan melemahkan ketiga guru roh jahat itu. Aku khawatir kita semua akan mendapat masalah besar. Tubuhmu bisa melakukannya. Jangan memaksakannya." Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Hanya saja saya masih sedikit lemah." Dengan itu, tatapannya sudah melihat ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao juga kebetulan melihatnya, dengan tatapan prihatin di matanya. Pertarungan terakhir kemarin memecahkan jarak antara keduanya yang baru saja bangkit. Begitu Wang Qiwer bangun di pagi hari, dia menemukan bahwa dia telah mengganti pakaiannya. Tak diragukan lagi, ini milik Huo Yuhao. Bahkan ada nafas Huo Yuhao di pakaian itu. Kemudian dia mulai mengingat apa yang terjadi kemarin. Perilaku makan darah yang menurut Huo Yuhao tidak akan pernah dikenalnya telah muncul di benak Wang Qiwer. Di antara tiga kemampuan alami naga emasnya, yang terakhir tidak mengatakan apa-apa adalah merekam semua yang terjadi setelah dia pingsan. Pada saat ini, rasa dingin di matanya sepertinya semakin melemah. Wang Donger melepaskan tangannya yang memegang lengan Huo Yuhao, dan berjalan menuju Wang Qiwer. Huo Yuhao terkejut, dan buru-buru memanggil, "Donger, kamu."